Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadila, NIM 45220053. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari kas. Menurut standar akuntansi keuangan, kas merupakan rekening giro setara kas dan juga saldo kas merupakan investasi yang bersifat liquid, berkurun waktu pendek dan yang paling cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi berbagai risiko perubahan nilai yang cukup besar. Kas juga adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka makin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Dalam dunia bisnis, jumlah kas sebuah perusahaan kerap dijadikan salah satu indikator kemampuan atau kinerja perusahaan tersebut. Makin besar kas yang dimiliki, makin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana aliran kas. Pada sebuah perusahaan terdapat yang namanya aliran kas. Nah, aliran kas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar. Kemudian, aliran kas ada pula yang bersifat kontinu dan tidak kontinu. Berikut merupakan contoh dari masing-masing aliran tersebut. Yang pertama, aliran kas masuk kontinu. Contohnya seperti hasil penjualan produk yang dilakukan secara tunai dan juga penerimaan piutang. Yang kedua, aliran kas masuk intermediate. Contohnya seperti pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, dan penerimaan kredit yang berasal dari bank. Yang ketiga, aliran kas keluar kontinu. Contohnya seperti untuk pembelian bahan belum jadi atau bahan mentah dan juga gaji karyawan. Yang keempat, aliran kas keluar intermediate. Contohnya seperti pengeluaran untuk pembayaran dividen, pembayaran angsuran hutang untuk pembelian kembali saham. Selanjutnya, saya akan jelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas. Kas merupakan suatu unsur paling penting yang harus selalu ada pada seluruh perusahaan. Karena kas tersebut merupakan unsur modal kerja yang paling besar tingkat likuiditasnya. Jika jumlah kas tinggi, maka perusahaan akan semakin liquid, dan begitu pula juga sebaliknya. Besarnya jumlah kas pun dapat dikaitkan dengan besarnya penjualan. Perbandingan penjualan dan juga kas rata-rata menunjukkan tingkat perputaran kas. Kas memiliki persediaan minimal atau juga disebut dengan persediaan bersih biasa. Juga disebut dengan seperti cash balance, yang merupakan jumlah kas minimal tertentu yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial dari perusahaan tersebut setiap waktu jika dibutuhkan. Berikut faktor yang memenuhi besar dan kecilnya persediaan kas. Yang pertama, keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Yang ketiga, adanya penyimpangan aliran kas yang telah diperkirakan. Selanjutnya, saya akan jelaskan motif penahanan kas. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi kas sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut pun dipergunakan untuk membayar upah para karyawan, membayar tagihan listrik, dan menyetok bahan baku. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Pada motif berjaga-jaga kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa mendatang jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya. Motif yang ketiga adalah motif spekulasi. Pada motif spekulasi kas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi berharga. Dengan begitu, perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan.
Selanjutnya, saya akan jelaskan tujuan manajemen kas. Manajemen kas merupakan suatu pengelolaan dari sumber daya kas yang ada dalam sebuah perusahaan. Manajemen kas ini yakni sebagai manajemen alat untuk berfungsinya perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya kas atau sumber daya likuid yang telah dimiliki perusahaan secara efektif. Tujuan utama dari manajemen kas yakni pengelolaan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas mendanai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik tepat pada waktunya. Begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadinya jatuh tempo. Selain dari itu, adapun tujuan lain dari manajemen kas adalah yang pertama, penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana disimpan. Yang ketiga, pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil. Yang keempat, penyelenggaraan mengenai pencatatan kas. Yang kelima, penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran yang hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan model manajemen kas. Model manajemen kas yang pertama adalah model mirror or. Model mirror or menunjukkan bahwa titik kembali yang paling baik dari saldo kas rata-rata terkait dengan positif dengan variabilitas dari arus kas, yang artinya perusahaan yang memiliki suatu ketidakpastian yang besar harus pula memiliki saldo kas yang besar. Adapun rumus dari model mirror or sebagai berikut. Z sama dengan dalam kurung 3B A pangkat 2 baris kurung 1/3 4I. Adapun keterangannya, B sama dengan biaya tetap untuk melakukan transaksi. A pangkat 2 sama dengan variasi arus kas bersih. I sama dengan harian untuk implementasi pada sekuritas. H sama dengan 3 set. H sama dengan batas atas kas perusahaan. Yang kedua, ada model Baumol, di mana model Baumol dipergunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Konsep ini juga berlaku untuk memperhitungkan persediaan kas yang paling ekonomis atau disebut dengan saldo kas yang ditargetkan. Adapun rumusnya, C sama dengan akar 2 OD I dengan keterangannya, O sama dengan biaya transaksi, D sama dengan kebutuhan kas setahun, I sama dengan bunga sekuritas. Cukup sekian materi yang saya bawakan pada kali ini. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.